Jika kalian berencana mengambil UX sebagai topik skripsi, perhatikan beberapa hal berikut. Skripsi adalah salah satu syarat wajib yang harus dilakukan mahasiswa untuk lulus jenjang sarjana. Harus digarisbawahi, laporan skripsi adalah dokumen akademik. Topik yang diangkat haruslah ilmiah. Metode, teknik, sistematika, pelaksanaan haruslah ada referensi ilmiahnya. Apakah topik UX bisa diangkat sebagai topik skripsi? Jawabannya bisa. Yuk kita bahas lebih dalam. Referensi terkait topik UX sangat mudah ditemukan. Cari saja di Google atau YouTube, ketikkan kata kunci UX, ribuan rekomendasi akan muncul. Namun, jika tidak teliti, hal tersebut berpotensi menjebak. Karena gini, skripsi berada di ranah akademis, sumbernya harus ilmiah. Apakah referensi dari Google atau YouTube tidak ilmiah? Belum tentu. Banyak juga yang ilmiah, namun banyak pula yang tidak. Istilah ilmiah kita jelaskan dengan terdapat referensi ilmiah dan memiliki sistematika riset yang jelas. Jika referensi di Google atau YouTube mengacu pada sumber ilmiah tersebut, maka aman. Dalam desain UX, tidak semua ada referensi ilmiahnya. Contohlah desain UI, User Interface. Kita mengenal istilah desain minimalis dan desain maksimalis. Dengan desain minimalis, kita mengurangi hal-hal yang mengganggu, distraksi, untuk tidak ditampilkan. Kebalikannya, dengan desain maksimalis, justru ditampilkan banyak elemen ornamen desain yang cukup mendistraksi perhatian terhadap fokus informasi yang ingin disampaikan. Desain maksimalis ini memang sedang menjadi tren saat ini. Di informatika, bidang ilmu yang relevan dengan UI adalah IMK, interaksi manusia dan komputer. Apakah desain UI maksimalis sesuai dengan kaidah desain UI? Tentu tidak. Cari dan pilih referensi ilmiah untuk diterapkan pada topik UX kalian. Kedua, terkait dengan riset ilmiah. Mungkin ini bisa jadi berbeda ya di beberapa kampus. Mendesain sebuah UI yang baik tidak berada di domain informatika. Untuk menyajikan desain UI yang informatif dibutuhkan domain ilmu komunikasi. Untuk menyajikan desain UI yang menarik dibutuhkan domain bidang ilmu desain komunikasi visual. Di informatika, kita mengenal istilah software engineering, sistematika untuk membuat software. Ada metode yang digunakan di situ. Pertanyaannya, apakah ada metode yang ilmiah untuk mendesain antarmuka? Setahu saya tidak ada, jika konteksnya informatika. Jadi, apakah UX boleh dijadikan topik skripsi? Jawabannya masih sama, yaitu boleh. Lah kok bisa? UX berbeda dengan UI. Ini yang harus ditekankan. UX adalah interaksi antara pengguna dengan aplikasi melalui media UI. Dalam UX, UI hanyalah media untuk melihat kualitas interaksi antara pengguna dengan aplikasi. Apakah UX memiliki referensi ilmiah? Referensi terkait beberapa metode yang digunakan seperti UCD, HCD, Design Thinking banyak ditemukan di beberapa jurnal atau seminar ilmiah. Pilihlah metode yang sudah memiliki referensi ilmiah, karena beberapa metode yang cukup populer saat ini belum ada referensi ilmiahnya. Contohlah, framework buatan Google untuk menguji usabilitas suatu aplikasi atau produk belum banyak ditemukan referensi ilmiahnya, meski sudah terbukti karena digunakan oleh Google. Dikarenakan skripsi berada di ranah akademik, maka poin riset harus digarisbawahi. Riset adalah proses pencarian untuk menemukan jawaban. Di UX, proses pencarian adalah menemukan solusi dari permasalahan untuk diselesaikan menggunakan UX dan dipresentasikan dengan UI. Output dari UX adalah keseluruhan proses, bukan UI.
Jadi jangan sampai salah ya, bab 4 di skripsi yang biasanya berjudul hasil dan pembahasan, isinya jangan sampai hanya kumpulan desain UI. Karena berarti kita berasumsi bahwa hasil skripsi kita adalah UI. Padahal bukan itu. Ketika kita mengambil topik skripsi UX, maka outputnya adalah keseluruhan proses. Mulai dari kita menggali masalah, menganalisis pengguna, merancang, mendesain, sampai ke evaluasi di tahap akhir. Proses menguji solusi apakah menyelesaikan masalah pengguna. Secara umum terdapat 2 pengujian di UX. Menguji apakah solusi mampu menjawab masalah dan menguji apakah desain UX memiliki usabilitas yang baik. Perlu diingat terdapat 2 aktivitas di UX, riset dan desain. Kita bisa saja hanya melakukan desain UX. Namun, di ranah akademis, kita wajib harus melakukan riset UX terlebih dahulu sebagai acuan untuk melakukan desain UX. Semoga video ini bermanfaat. Pada video berikut membahas mengenai bagaimana pekerjaan riset di bidang UX.